Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-16. Ya, kalau takut ngapain kembali ke kampung ini? Kalian belum menikah, masa mau tinggal satu rumah? Kalau mau suruh temanmu ini tinggal di surau. Kalau tidak, silakan pergi dari kampung ini. Sudah ya, saya mau ke kantor. Saya sibuk. Pak Ridwan pun bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rati dan yang lainnya. Senyum licik terlukis di wajah pria jangkung itu. Tak tunggu aba-aba, mereka berempat pun langsung pergi dari rumah itu. Mereka pun pergi menuju kota kecil. Dia masih satu kabupaten dengan kampung itu. Selama berkendara mereka diam satu sama lain, memikirkan masalah tadi. Kalau tinggal di surau, nanti Rati dan Rini pasti diincar mereka. Sedangkan mereka berdua tidak diizinkan tinggal di rumah itu. Sebenarnya itu juga gak salah. Mereka memang tak boleh tinggal satu atap, karena mereka bukan muhrim. Bagaimanapun mereka lelaki normal, tidak baik tinggal dengan lawan jenis dalam satu atap, pikir Adan dan Hussein. 45 menit berlalu, tibalah mereka di kota. Ratih dan Rini pergi ke kantor PLN untuk mengurus kelistrikan, sementara Adan dan Hussein pergi berbelanja logistik. Mereka berpisah dan akan bertemu lagi di warung bakso rencananya. 1 jam berlalu. Setelah membeli semua yang dibutuhkan, mereka berkumpul kembali di warung bakso itu. Rati lalu memesan, dan tak lama pesanan mereka sampai. Mereka pun mulai menikmati bakso pesanan mereka masing-masing. Gimana nih? Apa kami sebaiknya tidur di surau saja, sesuai rencana awal? Kata Hussein membuka percakapan. Rati terdiam, memikirkan bagaimana jika Kades Ridwan sengaja mengatakan itu karena memang ingin memisahkan mereka. Bagaimana jika saat Adan dan Hussein tidur di surau, mereka malah diculik? Takutnya yang datang bukan hanya 1-2 orang. Bagaimana jika yang datang puluhan orang seperti yang dilihat mereka malam itu? Tapi jika memaksa untuk tetap tinggal bersama di rumah itu, bisa-bisa Kades Ridwan membawa warga kampung dan mengusirnya, ataupun bahkan lebih buruknya merajam mereka karena tuduhan persinahan. Rati tidak bisa membayangkan bagaimana jika rencana mereka menyelidiki kampung ini malah gagal. Mereka belum mengungkap siapa dalangnya dan dikemanakan gadis yang dihilang itu. Kita berempat nikah aja. Adan dan Hussein yang tengah mengunyah bakso tersedak terbatuk-batuk mendengar ucapan Rati barusan. Rini dengan sigap memberikan minuman ke Adan dan Hussein yang menepuk-nepuk dada mereka. Setelah lega, mereka berdua mengatur nafas kembali. Menikah? Kita berempat? Gimana? Ujar Adan masih syok dengan perkataan Rati tadi. Aku nikah sama kamu, Hussein nikah sama Rini, kata Rati lagi. Ujar mereka bertiga secara bersamaan sambil melihat ke arah Rati. Kak, masa menikah sih? Ucap Rini mendengar ide gila kakaknya itu. Ya terus gimana lagi coba? Kalau nanti kamu dan Hussein tidur di surau, terus nanti datang puluhan orang buat nyulik kami berdua, gimana? Terus kalau kita mengabaikan Pak Ridwan, tetap maksa tinggal sama-sama, takutnya kita malah diusir.
dan lebih parah nanti dituduh berzina. Lagian kalau dipikir-pikir ya, dengan kita menikah ini, kita bisa tinggal di rumah sama-sama, dan malam hari kita bisa mengintai mereka. Dan kita juga lebih bisa bebas mengatur rencana kita jelas hati. Kalau dipikir-pikir benar juga sih, enggak ada solusi lain. Bisa saja Pak Kades Ridwan mengatakan itu juga agar kita sengaja terpisah. Kita nggak tahu mereka berapa banyak. Kalau kita tinggalkan Lati dan Rini di rumah itu dan kita nggak tahu kapan aja mereka datang. Ingat tujuan kita ke sana untuk mencari tahu. Kalau salah satu dari kita tertangkap gagal sudah misi ini, aku setuju kita nikah. Ucap Hussein menyetujui. Lah terus kita mau nikahin mereka di mana? Masa Kiai balik lagi ke pesantren, minta Kiai menikahkan kita? Balas Hussein. Mereka pun terdiam mencari ide. Gini aja, bentar lagi zuhur kan? Kita cari masjid. Nah ada Pak Ustadz situ, kita tanya-tanya dulu gimana baiknya, kata Ratih. Mereka mengangguk setuju. Setelah selesai mengisi perut, mereka pun segera beranjak dari warung itu dan mencari masjid terdekat. Mereka pun kembali melajukan motor. Tak berapa lama tibalah mereka di masjid yang lumayan besar. Terlihat beberapa orang di masjid itu. Sepertinya mereka marbot di sana. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya. Di sini di manakah rumah Ustadz di sini? Tanya Adan. Waalaikumsalam. Oh mau cari Ustadz Zaki ya dek? Bentar lagi juga datang. Kan 15 menit lagi azan. Nanti selesai sholat biar saya sampaikan, kata Pak Marbot. 15 menit pun tiba. Azan berkumandang. Tak lama muncullah motor memasuki halaman masjid. Tampaklah seorang pria turun dari motor itu. Pria masih tergolong muda usianya sekitar 35 tahunan. Memakai peci dan setelan sarung serta baju koko berwarna coklat. Tak lama kemudian, satu persatu orang mulai memasuki masjid. Mereka pun siap-siap untuk sholat berjamaah di masjid itu. Selesai sholat berjamaah, Ratih, Rini, Hussein dan Adan pun menunggu di teras masjid. Tak lama pria berbaju koko berwarna coklat tadi datang menghampiri mereka. Diikuti oleh Pak Marbot di belakangnya. Melihat itu Adan dan Hussein pun langsung menyalami Ustadz Zaki. Perkenalkan nama saya Adan. Dan ini sepupu saya Hussein Ustadz. Dan dua wanita ini adalah Ratih dan adiknya Rini. Jadi begini Ustadz, kedatangan kami kemari adalah. Adan mulai menceritakan semuanya. Maksud dan tujuan mereka kampung itu. Dan keinginan mereka untuk menikahi Ratih dan Rini agar mempermudah rencana mereka. Baiklah, mari ikut saya ke rumah Pak Aziz. Beliau penghulu di daerah sini, kata Ustadz Zaki. Mereka pun menaiki motor mengikuti motor Ustadz Zaki yang sudah melajukan motor duluan. Tak lama sampailah mereka di sebuah gang dan memasuki gang itu. Tak jauh masuk ke dalam, terlihatlah rumah berwarna hijau. Ustadz Zaki memasuki halaman rumah itu, memarkirkan motor dan langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam salam. Zaki ayo masuk. Sambut lelaki parubaya dari dalam rumah itu. Ustadz Zaki dan mereka pun duduk di sofa ruang tamu rumah itu. Tak lama keluar istri Pak Aziz membawakan minuman sirup berwarna merah dan beberapa kue. Ustadz Zaki menceritakan hajat mereka ke sana. Juga Adan dan Hussein juga menjelaskan semuanya. Jadi begini nak, menikah itu artinya dua wanita ini adalah tanggung jawab kalian berdua. Kalian wajib melindungi dan menjaga istri kalian. Dan kalian juga wajib memberi nafkah. Dan Pak Aziz menjelaskan perihal ilmu rumah tangga, serta menasehati Adan dan Hussein karena akan menjadi seorang suami dari Latih dan Rini. Walinya siapa?
Tanya Pak Aziz lagi. Orang tua kami sudah tidak ada, Pak. Kami yatim piatu. Hanya ada adik dari ayah. Tapi tinggal beda pulau. Tapi tadi saya sudah kabari beliau. Dan alhamdulillah beliau menyerah kami ke wali hakim, Pak. Jelas Ratih. Yang rupanya sejak di masjid tadi sudah mengabari pamannya. Baiklah, sekarang hubungi Paman Munah. Saya akan bicara mengenai penyerahan perwalian. Perintah Pak Aziz. Ratih lalu menghubungi pamannya. Untungnya langsung diangkat. Ratih kemudian memberikan benda pipi itu ke Pak Aziz. Assalamualaikum. Iya, saya Pak Aziz. Iya, Pak. Iya baiklah, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Pak Aziz berbincang di telepon dengan pamannya Ratih. Pamannya Ratih ini tinggal di lain pulau. Itu sebabnya jarang bertemu. Tapi mereka tetap berkomunikasi baik dengan Ratih. Baiklah, saya akan jadi wali hakim. Untuk Ratih dan Rini sekarang kalian sediakan mahar berupa apa saja agar kita bisa melaksanakan akad nikah. Tanyalah pada mempelai wanita ingin mahar apa. Kata Pak Aziz. Baiklah, saya ingin mahar uang 100.000 rupiah, Pak, ucap Ratih. Saya juga, Pak, ingin mahar uang 100.000 saja, sahut Rini kemudian. Baiklah Ustadz Zaki, Anda siap jadi saksi? Siap insya Allah, ucap Ustadz Zaki. Alhamdulillah semua diberi kelancaran. Baiklah, kita langsungkan niat baik ini di tempat yang baik pula. Sekarang ayo kita ke masjid untuk melaksanakan ijab kabul, ucap Pak Aziz lagi. Mereka pun langsung kembali lagi ke masjid tadi dan rencananya akan melangsungkan akad siang itu juga di masjid itu. Ustadz Zaki, istri Pak Aziz, serta Pak Marbot akan menjadi saksi akad nikah mereka. Bersambung ke bab 17.